Jarum jam hampir menunjukkan pukul 12 malam ketika Raka memutuskan untuk menutup aplikasi. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak sore mulai reda, meninggalkan jalanan basah dan licin. Lampu jalan berkelip samar, sementara udara dingin menusuk kulit. Ia merapatkan jaket hijau khas ojol, berniat segera pulang. Namun, sebelum sempat menekan tombol offline, notifikasi di ponselnya berbunyi. Order masuk, penjemputan, pemakaman Jeruk Purut. Raka terdiam. Alamat itu membuat keningnya berkerut. Siapa yang memesan ojol dari pemakaman? Dengan ragu ia membuka detail order, tarif cukup besar, hampir 2 kali lipat dari biasanya. Malam itu penghasilannya belum banyak, dan rasa lelah membuatnya ingin segera menutup hari dengan satu tarikan terakhir. Ah, mungkin rumahnya dekat situ, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan motor dan melajukan kendaraannya menembus jalanan yang sepi. Semakin dekat ke lokasi, suasana berubah makin mencekam. Pepohonan besar di sisi jalan menjulang seperti bayangan raksasa. Hanya suara derik ranting dan dengungan serangga malam yang terdengar. Sesampainya di depan gerbang pemakaman, aplikasi otomatis berbunyi. Anda sudah sampai di titik jemput. Raka menelan ludah. Gerbang besi berkarat berdiri di depannya, diapit 2 pilar batu tua berlumut. Di atasnya tertera jelas tulisan, pemakaman. Ia menunggu sebentar, berharap penumpangnya keluar dari rumah sekitar. Tapi suasana sunyi, hanya kabut tipis bergelayut di antara nisan-nisan yang samar terlihat. Jantungnya mulai berdegup tak karuan. Tiba-tiba, dari dalam gelap, muncul sosok wanita berkerudung putih panjang. Langkahnya lambat, hampir melayang. Wajahnya pucat, nyaris tanpa ekspresi. Tanpa sepatah kata, ia berjalan ke arah Raka, lalu duduk di jok belakang motornya. Seketika aroma bunga melati menusuk hidungnya. Begitu tajam, membuat bulu kuduknya berdiri. Raka menoleh sekilas, mencoba tersenyum kikuk. Malam, Bu. Kita langsung jalan ya. Wanita itu hanya diam, menunduk. Dengan tangan sedikit gemetar, Raka memutar gas motornya, meninggalkan gerbang pemakaman yang semakin tenggelam dalam kabut malam. Motor Raka melaju pelan di jalanan sempit yang basah sisa hujan. Angin malam menusuk, membawa aroma melati yang semakin kuat. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar deru mesin motornya. Ia mencoba melirik ke spion. Pandangannya langsung membuat darahnya berdesir dingin. Sosok perempuan di belakangnya duduk tegak kaku, wajahnya pucat pasi dengan mata cekung yang hitam pekat. Anehnya, bayangan yang terlihat di spion tidak sama dengan yang duduk di belakang. Di kursi belakang ia melihat satu sosok, namun di spion, refleksinya menampakkan 2 wajah. Wajah pucat perempuan itu, dan satu lagi wajah menyeramkan yang tampak membusuk, tersenyum sinis menatapnya. Raka buru-buru menundukkan pandangan, jantungnya berdegup semakin kencang. Tangannya berkeringat meski udara begitu dingin. Ya Allah, apa ini? Bisiknya lirih. Keheningan itu pecah ketika suara perempuan itu akhirnya terdengar. Suaranya pelan, serak, tapi bergema seakan datang dari segala arah. Bang, lurus saja, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Raka tercekat. Suara itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia ingin berhenti dan menurunkan penumpang misterius itu, tapi tubuhnya seakan terkunci. Ia hanya bisa menuruti kata-kata perempuan itu, membiarkan motor terus melaju menembus kegelapan. Beberapa kali Raka merasa motornya semakin berat, seperti membawa lebih dari 1 orang. Bahkan shockbreaker belakangnya hampir menyentuh ban, seolah ada banyak sosok duduk di jok. Dari ekor matanya, ia merasa melihat bayangan tangan lain merayap di bahunya. Dengan suara tercekat, ia memberanikan diri bertanya, "Ibu, sebenarnya mau turun di mana?" Perempuan itu mengangkat wajahnya, menatap lurus ke depan. Suaranya dingin, penuh gema yang tak wajar. "Di rumah saya, yang sudah lama kosong." Motor Raka akhirnya sampai di sebuah gang sempit yang gelap, jauh dari jalan utama.
Lampu jalan hanya ada di mulut gang, sisanya diselimuti bayangan pekat. Aplikasi di ponselnya berbunyi. Tujuan sudah sampai. Raka berhenti tepat di depan sebuah rumah tua. Catnya terkelupas, dindingnya berlumut, jendela-jendelanya pecah. Pagar besinya berderit pelan tertiup angin. Rumah itu terlihat mati, ditinggalkan penghuni sejak lama. Dengan suara bergetar, Raka berkata, "Ibu, sudah sampai." Ia menoleh ke belakang. Kosong. Jok belakang motornya kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada suara langkah turun, tidak ada kain kerudung yang tersibak. Hanya aroma melati yang semakin menusuk hidungnya, begitu pekat hingga membuat mual. Jantung Raka hampir copot. Dengan tangan gemetar ia buru-buru mengecek aplikasinya. Namun layar ponselnya justru menampilkan hal yang tak masuk akal, riwayat order itu hilang. Nama penumpang, lokasi jemput, semua terhapus, seolah-olah tidak pernah ada. Ya Allah, bisiknya panik. Saat hendak menyalakan motor untuk kabur, tiba-tiba lampu rumah tua itu menyala sendiri. Cahaya kuning temaram memancar dari balik jendela yang pecah. Dari dalam terdengar suara tawa lirih perempuan, serak, panjang, dan menyeramkan. "Raka!" Suara itu jelas memanggil namanya. Suara yang sama dengan penumpang tadi. Raka pucat pasi. Dengan sisa tenaga, ia memutar gas sekencang mungkin, melaju keluar dari gang itu tanpa berani menoleh ke belakang. Angin malam menderu, tapi suara tawa itu terus terdengar samar, mengikuti di telinganya. Sejak malam itu, Raka bersumpah tak akan lagi menerima orderan tengah malam, apalagi dari sekitar pemakaman. Karena ia sadar, tidak semua penumpang berasal dari dunia manusia.